Baik, kita mulai saja ya. Meskipun belum separuh ini, 57. Sudah siap semua? Ya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Baik, saudara sekalian. Jadi ini kuliah tambahan yang kedua. Jadi dengan demikian jumlah pertemuan kita sudah sesuai dengan jadwal ya, yang ditetapkan oleh Politeknik ya, Negeri Jember ya. Sehingga minggu depan kita sudah bisa menggunakan jadwal normal 1 minggu 1 kali tatap muka ya. Nah, baik. Sore hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang ukuran benar untuk bahasa Indonesia baku dan juga bahasa Indonesia ragam karya tulis ilmiah ya. Hari ini kita akan bicarakan tentang kaidah tata bahasa, khususnya kalimat ya, kalimat sekarang. Naskah karya tulis ilmiah itu kan dibangun atas kalimat-kalimat dan kalimat-kalimat disusun menjadi paragraf-paragraf. Kemudian paragraf-paragraf disusun menjadi bagian-bagian dari karya tulis ilmiah itu ya, bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Oke. Jadi dengan demikian kalimat merupakan satu satuan kebahasaan yang penting di dalam membentuk struktur sebuah karya tulis ilmiah ya. Kalimat juga merupakan bagian yang penting dalam mengungkapkan gagasan-gagasan yang akan disampaikan dalam karya tulis ilmiah. Sehingga dengan demikian kalimat yang ditulis ya itu harus memenuhi kaidah-kaidah kalimat bahasa Indonesia baku, kalimat-kalimat bahasa Indonesia karya tulis ilmiah, sehingga masyarakat akademik, ya, masyarakat ilmiah bisa memahami dengan tepat, ya, memahami dengan tepat apa yang kita sampaikan atau gagasan yang kita sampaikan melalui kalimat-kalimat kita. Karena bisa saja terjadi ketidaksesuaian antara gagasan yang ingin disampaikan dengan kalimat yang digunakan untuk menyampaikan itu. Ya, nanti ada beberapa contoh tentang perbedaan antara gagasan yang ingin disampaikan dengan makna kalimat yang ditulis. Ya, dan hal seperti itu bagi orang-orang tertentu terjadi tanpa disadari. Ya, tanpa disadari. Jadi penulis merasa kalimat yang digunakan atau yang ditulis sudah mengungkapkan gagasannya dengan tepat, tetapi ternyata ketika pembaca membaca tulisannya, ya, pembaca mempunyai pemahaman yang berbeda, ya, pemahaman yang berbeda dengan gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis itu. Jadi dalam hal ini penting untuk selalu menyadari dan mengusahakan agar kalimat-kalimat yang kita kemukakan itu pertama memenuhi ukuran benar dari sisi tata bahasa, ya. Pertama, yang kedua kalimat itu efektif, ya, kalimat itu bisa menyampaikan gagasan penulis, ya, dengan persis sama atau paling tidak mendekati sama dengan yang bisa diterima atau bisa dipahami oleh pembacanya. Nah, jadi dalam situasi seperti itu maka kalimat yang ditulis itu masuk dalam kategori kalimat efektif. Ya. Jadi ada kalimat yang benar, ada kalimat yang efektif. Ya. Kalimat yang benar itu baru benar secara tata bahasa. Ya. Baru benar secara tata bahasa, yaitu unsur-unsur yang membentuk kalimat itu terpenuhi. Ya. Jadi ada subjek, predikat, objek, dan seterusnya. Kalau itu kalimat tunggal,
Kalau itu kalimat majemuk, hubungan antar klausanya, ya, hubungan antar klausanya itu logis, ya, logis. Itu baru benar dari sisi tata bahasa. Tapi ada juga kalimat karya tulis ilmiah itu adalah kalimat-kalimatnya harus efektif. Ya. Efektif itu antara gagasan yang ingin disampaikan dengan kalimat yang menyampaikan itu klop, yaitu sama, sehingga ketika kalimat itu dibaca oleh pembaca, maka pembaca bisa memahami isi kalimat itu sama dengan gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya, nah seperti itu. Nah, jadi kita akan mulai membicarakan unsur-unsur kalimat, ya, pengertian kalimat, kemudian unsur-unsur pembentuknya. Ya. Jadi hal seperti ini sebenarnya sama dengan EYD kemarin, ya, tadi malam, ya. Ini sebenarnya juga sudah sering Anda pelajari, ya, mulai dari SMP sampai dengan SMA, ya. Dan saya juga melihat materi pelajaran kalimat bahasa Indonesia di SMA itu juga sudah sangat rinci. Tapi meskipun begitu, saya ingin mereview atau mengulang secara garis besar, ya, agar kemudian Anda tergerak untuk mengingat kembali materi itu, materi kalimat, ya, yang Anda pelajari ketika di SMA. Ya. Itu. Nah, kita mulai dari definisi atau pengertian kalimat, ya. Kalimat itu adalah suatu bagian yang selesai dan menunjukkan pikiran yang lengkap, ya. Bagian dari tuturan, ya, bagian dari istilahnya dalam bahasa adalah tuturan, ya, sesuatu yang dituturkan atau sesuatu yang diucapkan oleh penutur, ya, oleh penutur. Nah, jadi bagian kalimat itu atau bagian dari tuturan itu sudah selesai. Jadi ada ukuran selesainya, kemudian ada ukuran menunjukkan pikiran yang lengkap, ya, menunjukkan pikiran lengkap. Ya, jadi sebuah kalimat, ya, itu biasanya terbentuk atas unsur-unsur yang disebut dengan kata, frasa, dan klausa, ya, kata, frasa, dan klausa. Ya. Jadi kalimat tunggal misalnya, kalimat tunggal itu adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa, ya, kalimat yang terdiri atas satu klausa, ya, yang kemudian ditambah dengan ini tadi, di sini ada menunjukkan pikiran yang lengkap, ya, menunjukkan pikiran yang lengkap. Nah, apa bedanya antara klausa, ya, klausa ini dengan kalimat, ya, bedanya klausa dengan kalimat. Jadi bedanya adalah kalau itu menunjukkan pikiran yang lengkap, ya, merupakan bagian tuturan yang selesai, ya, dan menunjukkan pikiran yang lengkap, ya. Sementara kalau klausa, ya, klausa itu adalah satuan kebahasaan yang minimal terdiri atas subjek dan predikat. Jadi kalau klausa itu lebih mengarah pada kelengkapan unsur-unsurnya, ya, kelengkapan unsur-unsurnya. Perkara kemudian apakah itu sudah ada tandanya selesai, sudah ada pikiran yang lengkap, itu tidak menjadi bagian dari pengertian klausa. Tapi klausa ini harus ada, ya, harus ada di dalam sebuah kalimat. Baik, untuk contohnya saja, contohnya ini contoh anak SMP, ya. Bentar, mungkin ada contoh yang lebih bagus, ya. Oke, tidak ada, ya. Sementara kita gunakan ini saja. Ruangan itu memerlukan kursi. Ruangan itu memerlukan kursi. Jadi ini kalau dilihat dari sisi klausa, jadi ini ruangan itu merupakan subjeknya, memerlukan itu predikatnya,
kursi itu objek ya. Jadi kalimat ini terdiri atas subjek, predikat, dan objek ya. Jadi ini klausa. Jadi klausa ini terdiri atas subjek, predikat, dan objek. Nah, untuk menjadi kalimat maka klausa itu kemudian diberi intonasi ya, bagian dari tuturan itu sudah selesai dan menunjukkan pikiran yang lengkap ya. Jadi kalau ini kita baca sebagai sebuah kalimat, maka intonasinya adalah ruangan itu memerlukan kursi ya, ruangan itu ada intonasi naik, memerlukan kursi, nada turun ya, nada turun. Jadi untuk kalimat berita, kalimat itu dinyatakan selesai kalau diakhiri dengan nada turun ya. Ruangan itu memerlukan kursi. Nah, jadi di sini ada tanda bahwa kalimat itu sudah selesai. Kemudian menunjukkan pikiran yang lengkap ya, menunjukkan pikiran lengkap. Artinya ketika pendengar itu mendengarkan kalimat kita, maka pendengar itu ya sudah memahami ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ruangan itu memerlukan kursi. Oke, ruangan itu memerlukan kursi. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada informasi lain yang diperlukan untuk memahami makna kalimat itu. Sehingga dari sini kalimat itu sudah yang lengkap ya, lengkap. Nah, mungkin ini terlalu analitis ya, Jadi untuk keperluan bahasa Indonesia ini sebenarnya yang penting Anda merasakan. Tapi perasaan itu sebenarnya bukan sesuatu yang ilmiah ya. Yang ilmiah itu memang juga harus dirasionalisasi ya, harus dianalisis ya, Saya kira ini tidak sulit ya, tidak sulit. Anda mestinya masih ingat tentang bagaimana cara mengenali subjek, mengenali predikat, mengenali objek ya. Di sini mestinya ada ya, Nah, ini cara mencari subjek kalimat ya. Kemudian cara mencari predikat kalimat ya. Kemudian sebenarnya ada cara menentukan objek, cara menentukan pelengkap ya. Itu ada ya. Jadi kalau itu subjek ya, subjek itu pasti kata benda atau kata yang dibendakan ya. Kata benda atau kata yang dibendakan. Ya, kalau kata benda Anda paham, kalau kata yang dibendakan itu seperti apa? Kata yang dibendakan itu misalnya kata kerja, tetapi kemudian setelah diletakkan dalam struktur kalimat, kata kerja itu dipahami sebagai sesuatu yang dibendakan. Jadi misalnya begini, berlari itu merupakan satu kegiatan yang menyehatkan. Nah, berlari kan sebenarnya kata kerja ya, berlari sebenarnya kata kerja, tapi karena diberi kata ganti penunjuk itu ya, maka kemudian kata kerja itu dipahami sebagai sesuatu benda ya, sebagai sesuatu ya, suatu aktivitas ya, sesuatu aktivitas. Berlari itu merupakan sesuatu merupakan aktivitas yang menyehatkan. Nah, ini subjek ya, yang diisi oleh kata kerja yang dibendakan ya, dibendakan karena diberi kata ganti penunjuk itu ya, kata ganti penunjuk itu, dan itu menjadi sesuatu yang dibicarakan ya, sesuatu yang dibicarakan. Jadi subjek itu bisa dicari dengan menjawab pertanyaan apa yang ya, atau siapa yang. Jadi kalau tadi ada kalimat berlari itu merupakan suatu aktivitas yang menyehatkan ya, berlari itu merupakan ya, apa yang merupakan sesuatu aktivitas yang menyehatkan ya, jawabannya adalah berlari itu. Ya, jadi jawaban harus dicari dari kalimat itu, jangan dicari di tempat lain ya. Karena ini sedang mencari subjek yang ada dalam kalimat itu. Ya.
Apa yang merupakan sesuatu aktivitas yang menyehatkan? Jawabannya adalah berlari itu. Maka berlari itu merupakan subjek, ya, merupakan subjek. Subjek berupa kata atau frasa benda, oke, ya sudah jelas saya kira, ya, subjek disertai oleh kata ini, itu, dan tidak didahului oleh preposisi atau kata depan di, dalam, pada, dan seterusnya. Ya. Subjek tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tapi dapat diingkarkan dengan kata bukan. Jadi maksudnya, jadi dalam contoh kalimat berlari itu kalau mau dinegatifkan, ya, tidak menggunakan kata tidak, tetapi menggunakan kata bukan. Ya. Bukan berlari, bukan berlari itu yang dimaksudkan, ya, tetapi berjalan. Ya, misalnya seperti itu. Jadi kalau berlari itu mau dinegatifkan, ya, menggunakan kata bukan, tidak menggunakan kata tidak. Tapi saya kira hal yang paling mudah untuk menentukan subjek itu adalah yang kedua ini, ya. Yang kedua ini sudah cukup digunakan untuk menentukan yang mana bagian dari sebuah kalimat itu yang merupakan subjek kalimat, ya, merupakan subjek kalimat. Oke, cara mencari predikat, ya. Predikat itu dapat berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, kata bilangan, ya. Kemudian predikat merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa, ya, mengapa. Mengapa berlari itu? Berlari itu merupakan suatu aktivitas yang menyehatkan, ya. Jadi dengan menggunakan ukuran ini maka bisa kita tetapkan mana predikat dari kalimat itu. Sebenarnya saya ingin menambahkan objek, ya. Objek ini bagian yang sering kali penting juga, ya, sering kali penting. Saya tambahkan di sini. Objek, ya, objek, ya. Subjek dalam kalimat pasif. Objek merupakan bagian kalimat yang selalu terletak, jadi selalu, ya, selalu terletak di belakang predikat dan menjadi subjek pada kalimat pasif, ya. Kemudian keterangan adalah bagian kalimat yang di itu. Jadi contoh yang tadi itu, mana tadi contohnya? Nah, ruangan itu memerlukan kursi, ya. Kursi diperlukan oleh ruangan itu, ya. Kursi diperlukan oleh ruangan itu. Jadi kursi di sini merupakan objek karena menjadi subjek dalam kalimat pasif, ya. Menjadi subjek dalam kalimat pasif, ya. Pada tahun 2020 penelitian tentang apa misalnya, ya, ini prodinya IT, ya, IT, ya, tentang fungsi media
fungsi media dalam komunikasi ya. Pada tahun 2020 saya melakukan penelitian tentang fungsi media dalam komunikasi ya. Nah, untuk mengetahui fungsi keterangan maka ada bagian yang bisa dipindahkan ya. Saya melakukan penelitian tentang fungsi media komunikasi pada tahun 2020. Jadi di sini pada tahun 2020 ini merupakan fungsi keterangan ya, khususnya dalam hal ini adalah keterangan waktu ya, keterangan waktu. Nah, saya kira tentang bagian-bagian dari kalimat ini hanya mengingatkan kembali saja, tidak perlu kita bahas dengan panjang lebar karena itu sudah Anda pelajari mestinya ya di bangku SMA ya. Jadi sekedar mengingatkan saja sehingga nanti kalau kita akan bicarakan pola-pola kalimat ya, pola-pola kalimat tunggal, kalimat majemuk dan seterusnya, maka kita tetap harus menganalisis ya kalimat-kalimat itu dari sisi fungsi-fungsi pembentuknya. Subjek, predikat, objek, keterangan itu akan lebih baik kalau kita selalu bisa mengidentifikasi. Ya. Karena sebuah kalimat itu dinyatakan sebagai kalimat yang benar jika unsur-unsurnya, subjek, predikat, objek, keterangannya itu terpenuhi. Ya. Sehingga dengan demikian kita sebaiknya selalu bisa menganalisis kalimat-kalimat yang kita tulis ya. Apakah kalimat yang kita tulis itu sudah ada subjek, predikat, objek, keterangannya ataukah belum? Ya, seperti itu. Sehingga nanti dalam tugas juga ada tugas yang saya minta Anda mencari kalimat-kalimat yang salah, kemudian menjelaskan apa kesalahannya, kemudian membetulkan. Nah, dari situ maka pengertian-pengertian tentang kalimat, bagian-bagian kalimat itu memang harus dikuasai, ya, harus dikuasai. Penulis yang baik itu harus paham, ya, harus paham tentang kriteria kalimat yang benar, ya, kalimat yang benar dari sisi tata bahasa. Jadi harus paham apa itu yang dimaksud dengan kalimat, ya, pengertian kalimat, kemudian unsur-unsur yang membentuk kalimat, ya, sehingga kita akan mengetahui apakah kalimat kita itu unsurnya terpenuhi atau tidak, ya. Ya, kalau tidak terpenuhi maka bagian mana yang tidak terpenuhi, ya, dan itu berarti harus kita betulkan, harus kita perbaiki agar unsur-unsurnya terpenuhi, ya, terpenuhi. Nah, unsur-unsur itu adalah subjek, predikat, objek, keterangan tadi. Jadi dengan penjelasan singkat di atas tadi, cara menentukan subjek, cara menentukan predikat, cara menentukan objek, ya, cara menentukan keterangan, ya, itu menjadi pengetahuan dasar, ya, pengetahuan dasar untuk menilai apakah kalimat yang kita tulis itu sudah benar atau belum dari sisi tata bahasa. Ya. Jadi ini syarat utama, ya, syarat utama dari sisi tata bahasa harus terpenuhi. Ya, itu kalau bahasa dalam karya tulis ilmiah. Kalau bahasa lisan barangkali ada bagian-bagian tertentu yang boleh dilanggar, ya, yang boleh ditiadakan. Ya, misalnya saya akan ke Surabaya, itu dalam bahasa percakapan bisa, ya, dalam bahasa percakapan dan dalam situasi informal itu bisa, ya. Saya akan pergi ke Surabaya. Tetapi kalau itu menjadi sebuah kalimat yang ditulis dalam karya tulis ilmiah, ya, itu ada bagian yang tidak ada, ya, ada bagian tidak ada, yaitu predikatnya yang tidak ada. Nah, kalimat seperti itu, ya, secara tata bahasa tidak lengkap, ya, tidak lengkap. Dan ketidaklengkapan unsur sebuah kalimat itu sangat mungkin bisa menimbulkan kesalahpahaman, ya, kesalahpahaman pemahaman gagasan antara yang ingin diungkapkan oleh penulis dan yang berhasil dipahami oleh pembaca, ya. Nah, kalau kemudian sudah berbeda pemahamannya, maka sebenarnya komunikasi itu tidak berhasil, komunikasi itu gagal. Padahal orang menulis itu sebenarnya dimaksudkan untuk menyampaikan gagasan-gagasan, ya, agar gagasan itu diterima
secara relatif sama oleh pembacanya. Ya. Jadi ini tampaknya meskipun ini berbau linguistik ya, ilmu bahasa ya, yang itu menjadi bidang kajian di prodi kami, tetapi sebagai penulis karya tulis ilmiah memang kita semuanya harus memahami pengertian-pengertian tersebut ya. Oke. Tapi saya kira kalau itu kita sudah paham ya, seringkali kita secara intuisi ya, jadi tidak perlu secara eksplisit kemudian melakukan analisis, tetapi secara intuisi, oh ini kalimat ini benar ya. Oh ini kalimat ini ada bagian yang kurang ini, ada bagian yang kurang atau ada bagian yang salah ya. Ada bagian salah. Jadi kalau kita sudah sering melakukan analisis, maka berikutnya yaitu menjadi semacam otomatisasi ya. Jadi otomatis kita paham ya, kita bisa menggunakan intuisi kebahasaan kita yang sudah didukung oleh pemahaman tentang pengertian kalimat, unsur-unsur kalimat ya, kemudian kelengkapan sebuah kalimat ya, didukung oleh itu ya. Intuisi kita menjadi tajam karena kita paham ya teorinya ya. Jadi memahami teori tentang tata bahasa, khususnya dalam hal ini ada kalimat ya, itu penting. Tapi saya kira saya tidak akan saya yakin Anda semuanya pasti masih ingat tentang gitu ya, pengertian kalimat, pola kalimat ya, unsur-unsur kalimat. Saya kira Anda semuanya masih ingat itu, apalagi sudah saya ingatkan sekilas itu tadi. Nah, baik. Kemudian kita akan lanjut pada pola kalimat ya. Pola kalimat. Jadi kalimat itu ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk itu ada kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk campuran ya. Kalimat tunggal ya, itu polanya disusun ya, polanya disusun berdasarkan fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi pembentuknya. Jadi disusun berdasarkan subjek, predikat, objek, keterangan. Ini analisisnya terlalu rinci nih ya. Ada kata benda, kata kerja, ini terlalu rinci. Tapi kita cukup menggunakan bagian yang ini saja. Ya, jadi bagian fungsi. Ya, fungsi subjek, predikat ini saja. Kemudian subjek, predikat, objek ya, subjek, predikat, objek. Kemudian ada subjek, predikat, ada objek 1, objek 2 ya. Objek 1, objek 2. Objek 1 itu bisa menjadi subjek, objek 2 tidak bisa menjadi subjek ya. Jadi kalau kalimat 6 ini, ayah mencarikan saya pekerjaan ya. Maka bentuk kalimat pasifnya adalah saya dicarikan oleh ayah pekerjaan. Dan kalau pekerjaan dijadikan subjek, maka itu nanti strukturnya menjadi berbeda. Pekerjaan dicari oleh ayah untuk saya. Nah, itu menjadi menjadi strukturnya menjadi berbeda ya. Strukturnya menjadi berbeda. Nah, ini ya. Jadi kalau pekerjaan dijadikan subjek, pekerjaan dicari ayah, nah kannya hilang ya, kannya hilang. Maka itu berarti bukan kalimat pasif untuk kalimat 6 ini ya. Kalimat pasif untuk kalimat 6 ini hanya satu, yaitu dengan subjek saya ya, dengan subjek saya. Jadi saya yang semula menjadi objek 1 ini menjadi subjek ya. Saya dicarikan, nah di situ suffikannya masih ada. Saya dicarikan oleh ayah pekerjaan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi pola kalimat tunggal itu dibentuk berdasarkan fungsi-fungsinya. Ya. Jadi kalau fungsi tadi ada subjek, predikat, objek, keterangan, ya, maka pola kalimat tunggal itu adalah konstruksi dari gabungan dari fungsi-fungsi ini.
dengan fungsi utama yang harus ada itu adalah subjek dan predikat. Ya. Subjek dan predikat harus ada. Sementara objek dan keterangan menyesuaikan predikatnya. Kalau predikatnya memerlukan objek, ya berarti harus ditambah dengan objek. Ya, kalau predikatnya memerlukan keterangan, ya harus ditambah dengan keterangan. Jadi misalnya kalimat nomor 6 itu misalnya ditambah dengan keterangan waktu, ya, keterangan waktu tahun lalu misalnya. Ayah mencarikan saya pekerjaan tahun lalu, ya, tahun lalu. Maka tahun lalu itu merupakan fungsi keterangan. Ya. Jadi kapan kita memerlukan objek, kapan kita memerlukan keterangan itu bergantung pada predikatnya. Jadi ada predikat yang memerlukan objek, ada predikat yang memerlukan keterangan, ya, ada predikat yang tidak memerlukan objek seperti itu. Ya. Jadi itu pola kalimat tunggal. Jadi kalau di sini disebutkan ada 7 pola kalimat tunggal, ya, 7 pola kalimat tunggal ya. Oke. Jadi ini karena terlalu rinci itu tadi ya. 1, 2, 3 ini sebenarnya 1, 2, 3, 4 bahkan. 1, 2, 3, 4 ini dari sisi fungsi sebenarnya ini adalah satu pola kalimat ya. Satu pola kalimat yang terdiri atas subjek dan predikat. Ya. Subjek dan predikat ya. Kemudian kalimat kelima baru pola kalimat yang berbeda karena di sini ada subjek, predikat, objek ya. Kalimat 6 berbeda lagi karena ada subjek, predikat, objek 1, objek 2 ya. Kemudian bisa ditambah lagi ya. Misalnya nomor 5 ditambah dengan keterangan ya. Mereka menonton sandiwara di gedung serbaguna misalnya seperti itu ya. Nah, di gedung serbaguna itu merupakan fungsi keterangan ya, fungsi keterangan. Mereka menonton sandiwara di gedung serbaguna ya. Jadi predikat menonton itu bisa diberi objek, bisa diberi keterangan, baik itu keterangan waktu maupun keterangan tempat ya, keterangan waktu, keterangan tempat seperti itu ya. Jadi itu pola kalimat tunggal ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nomor 6 pun bisa diberi keterangan juga. Ayah mencarikan saya pekerjaan tahun lalu, sehingga sekarang ini saya sudah bekerja. Misalnya seperti itu. Ditambah dengan sehingga berarti itu sudah menjadi kalimat majmuk ya. Menjadi kalimat. Ayah mencarikan saya pekerjaan tahun lalu, sehingga sekarang ini saya sudah mempunyai pekerjaan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini pola kalimat ini bisa ditambah ya, bisa ditambah dengan membuat variasi pada struktur fungsinya ya, variasi pada struktur fungsinya. Yang belum kelihatan ini adalah pelengkap ya. Pelengkap itu hampir sama dengan objek ya. Jadi tempatnya selalu di belakang predikat tetapi tidak bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif ya. Jadi misalnya mereka menyanyi lagu Indonesia Raya. Mereka menyanyi lagu Indonesia Raya ya. Kata kerja menyanyi itu adalah kata kerja aktif intransitif, tidak bisa diberi objek ya. Karena kata kerja menyanyi itu tidak bisa dibuat kata kerja pasif. Ya, karena kalau menyanyi kemudian diubah menjadi di, tidak ada dinyanyi, tidak ada. Tapi kalau menyanyikan, ya, menyanyikan itu bisa diubah menjadi kata kerja pasif, dinyanyikan. Nah, seperti itu. Jadi menyanyikan bisa diubah menjadi dinyanyikan. Nah, seperti itu. Jadi pada kalimat menyanyi, ya, mereka menyanyi lagu Indonesia Raya, maka lagu Indonesia Raya di situ merupakan fungsi pelengkap. Nah, baik. Jadi dengan pengetahuan itu Anda bisa membuat pola kalimat yang bervariasi, pola kalimat tunggal yang bervariasi. Ya. Pola kalimat tunggal yang bervariasi. Ya. Bahkan keterangannya bisa satu keterangan, bisa dua keterangan. Ya. Jadi misalnya mereka menonton sandiwara di gedung serbaguna kemarin malam. Ya, kemarin malam. Jadi itu keterangannya ada dua. Itu masih masuk pada
pola kalimat tunggal. Ya, masih masuk pada pola kalimat tunggal. Oke, saya kira pola kalimat tunggal sudah bisa dipahami. Ya, sudah bisa dipahami ya? Bisa lah ya. Ini kan materi yang sudah Anda pelajari di SMA. Ya. Ini hanya mengingatkan kembali. Oke, baik. Berikutnya kalimat majemuk. Ya. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua pola kalimat tunggal atau lebih. Ya. Atau istilah lainnya, kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Ya. Dua klausa lebih atau dua pola kalimat tunggal atau lebih. Ya. Nah, kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang berupa penggabungan dua kalimat tunggal yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama. Apa maksudnya kedudukan yang sama itu? Coba kita lihat contohnya. Ya. Kalimat majemuk setara penjumlahan yang ditandai dengan kata penghubung dan, sedang, serta. Saya membaca buku, mereka menulis kalimat. Ya, saya membaca buku dan mereka menulis kalimat. Nah, yang dimaksud dengan apa tadi? Mempunyai kedudukan yang sama, ya, jadi mempunyai kedudukan yang sama itu maksudnya adalah ini masing-masing pola kalimat tunggal ini kalau dilepaskan mereka bisa menjadi kalimat tunggal, ya, sama-sama menjadi kalimat tunggal. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan kedudukan yang sama. Ya ini contoh-contohnya. Ya. Contoh-contohnya saya kira Anda bisa membuat contoh yang banyak ya. Jadi nanti di tugasnya saya minta Anda untuk mencari sebuah makalah ya, dan di dalamnya nanti ada kalimat-kalimat yang saya minta Anda analisis apakah kalimatnya itu sudah benar atau masih ada yang salah. Ya, seperti itu. Jadi contoh-contoh ini bisa Anda perbanyak nanti ketika Anda mengerjakan tugas. Jadi untuk contoh kalimat majemuk setara, ya, contoh kalimat majemuk setara, contohnya ini tadi, ya, dari dua kalimat tunggal, kemudian digabungkan dengan menggunakan kata penghubung dan, ya, ada kata penghubung sedang juga bisa, atau kata serta juga bisa. Oke. Itu contohnya, kemudian kalimat majemuk setara pertentangan. Nah, ini jadi kalimat majemuk setara itu hubungan antar klausanya atau antar kalimat tunggalnya itu ada yang tadi dengan menggunakan dan itu hubungannya penjumlahan. Ya, jadi dijumlahkan antara peristiwa pada kalimat tunggal yang pertama, ya, ditambahkan atau dijumlahkan dengan peristiwa pada kalimat tunggal yang kedua. Jadi dalam satu kalimat majemuk setara ini ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama ada pada kalimat tunggal yang pertama, peristiwa yang kedua ada pada kalimat tunggal yang kedua. Hubungannya adanya dijumlahkan. Ya. Jadi ada dua peristiwa. Kemudian kalau hubungannya itu adalah pertentangan, jadi kalimat pertama dengan kalimat kedua itu hubungannya pertentangan. Apa yang dipertentangkan di situ terlihat ya. Adiknya tinggi tetapi kakaknya pendek. Ya. Jadi tinggi dengan pendek itu pertentangan. Ya. Adiknya tinggi sedangkan kakaknya pendek. Ya. Adiknya tinggi namun kakaknya pendek. Jadi ini hubungan pertentangan antara kalimat majemuk setara. Kemudian ada perurutan ya, Jadi peristiwanya terjadi secara berurutan ya. Upacara serah terima jabatan pengurus koperasi sudah selesai. Bapak Ustadz membacakan doa selamat ya. Upaya serah terima jabatan pengurus koperasi sudah selesai lalu. Ya, jadi lalu ini urutan kegiatan berikutnya, urutan peristiwa berikutnya. Jadi ini hubungan perurutan ya, lalu Bapak Ustadz membacakan doa selamat. Jadi dua peristiwa tadi kemudian pelaksanaannya berurutan. Ya. Dimulai dari upacara serah terima jabatan pengurus koperasi sudah selesai, lalu dilanjutkan dengan
Bapak Ustadz membacakan doa selamat. Hubungan setara pemilihan ya. Jadi dipilih apakah yang ada pada kalimat yang pertama atau kalimat yang kedua ya. Jadi wah ini contohnya tidak ada ya. Tapi Anda bisa dengan mudah membuat kalimat majemuk setara dengan menggunakan kata penghubung atau ya. Apa contohnya? Ada yang bisa membuat contohnya? Silakan, biar saya tidak berbicara terus. Kalimat majemuk setara dengan menggunakan kata penghubung atau yang menunjukkan hubungan pemilihan. Oke, ada yang bisa membuat contoh? Halo, saya masih bicara dengan Anda. Pemilihan presiden, pilih nomor 1 atau 2, Pak. Pilih nomor 1 atau 2 ya. Oke. Pemilihan presiden pilih nomor 1 atau 2 ya. Oke, pilih nomor 1 atau 2. Oke ya, tapi itu sebenarnya pola kalimat tunggalnya belum kelihatan ya, baru kelihatan merupakan satu pola kalimat tunggal ya. Satu pola kalimat tunggal yang kebetulan bukan kebetulan, yang kemudian ada frasa ya, ada frasa yang menggunakan kata penghubung atau ya, frasa koordinatif ya. Sebentar ya. Tambahkan ya. Ini bisa saya tambahkan ya. Dalam. Saya, Pak. Oke, silakan ya. Siapa ini? Silakan. Khairul masih bingung ingin melanjutkan kerja di perusahaan atau ingin melanjutkan kuliah. Nah, itu dia ya. Oh, Khairul. Ya, Khairul masih belum. Apakah bagaimana? Kan kuliah ya. Halo, Khairul. Khairul. Khairul kuliah ya. Masih bingung apakah akan melanjutkan kuliah atau di perusahaan. Bekerja di perusahaan. Nah ini bahkan ada 3 kalimat tunggal ya. Kalimat tunggal pertama adalah Khairul masih bingung ya. Kemudian kalimat tunggal yang kedua, apakah akan melanjutkan kuliah ya. Kemudian kalimat tunggal yang ketiga, akan bekerja di perusahaan ya. Nah, kalimat yang kedua ini tidak ada subjeknya. Kalimat yang ketiga ini juga tidak ada ya. Ini terjadi karena sebenarnya subjeknya adalah Khairul ya, subjeknya sama. Ya, Khairul masih bingung ya. Itu kalimat tunggal yang pertama ya. Kemudian kalimat tunggal yang kedua, apakah Khairul akan melanjutkan kuliah ya. Itu kalimat tunggal yang kedua. Kemudian kalimat tunggal yang ketiga, apakah Khairul akan bekerja di perusahaan. Jadi 3 kalimat tunggal ini ya, saya beri yang tengah, saya beri warna ya biar bisa membedakan ya. Jadi apakah jadi kalimat tunggal yang kedua ini dan yang ketiga ini sebenarnya menggunakan subjek yang sama, yaitu Khairul ya. Kemudian 3 kalimat tunggal ini digabungkan menjadi kalimat majemuk campuran ya, kalimat majemuk campuran. Mengapa campuran? Karena dari ini ke sini ya, ke sini ini ada kalimat majemuk bertingkatnya ya. Khairul masih bingung, ini induk kalimatnya ya. Nah, kemudian apakah akan melanjutkan kuliah atau akan bekerja di perusahaan, ini merupakan kalimat majemuk setara ya. Kalimat majemuk setara yang
hubungannya adalah pemilihan, ya. Jadi pilih apa kalimat tunggal yang ini, yang kedua ini, ataukah pilih kalimat tunggal yang ketiga, ya. Ya, ini sudah betul, ya. Jadi ada kalimat majmuk setara yang hubungannya pemilihan khususnya untuk ini, ya, untuk dua kalimat tunggal ini, ya, dua kalimat tunggal. Tapi kalau ditambah dengan kalimat yang pertama, maka ini menjadi kalimat majmuk campuran, ya, kalimat campuran antara kalimat majmuk bertingkat dan kalimat majmuk setara, ya, gitu. Oke. Nah, kemudian kalimat majmuk bertingkat, ya, kalimat majmuk bertingkat, ya. Bertingkat itu berarti hubungannya berbeda, ya. Jadi kedudukan antara kalimat tunggal yang satu dengan kalimat tunggal yang lain itu berbeda. Perbedaannya bagaimana? Perbedaannya kalimat tunggal yang satu itu lebih tinggi atau bebas, sementara kalimat tunggal yang lain itu lebih rendah atau tidak bebas. Apa yang dimaksud bebas dan yang dimaksud tidak bebas, ya? Yang dimaksud adalah yang bebas itu berarti kalau dipotong menjadi berdiri sendiri, dia bisa menjadi kalimat tunggal, ya, bisa menjadi kalimat tunggal. Maka itu disebut dengan kedudukannya bebas. Karena bebas maka dia disebut lebih tinggi, ya. Jadi ini karena bebas, karena bisa menjadi kalimat tunggal, maka dia disebut juga lebih tinggi. Sementara kalimat tunggal yang lain, ya, kedudukannya lebih rendah dan tidak bebas, ya. Tidak bebas itu maksudnya kalau dipotong dari kalimat majmuk itu, maka kalimat tunggal itu tidak bisa menjadi kalimat tunggal, ya. Makanya kemudian disebut dengan kedudukannya lebih rendah, ya. Mengapa kok tidak bisa menjadi kalimat tunggal, ya? Contohnya bagaimana yang tidak bisa disebut, yang tidak bisa menjadi kalimat tunggal itu? Nah, coba kita perhatikan contohnya, ya. Jadi ini contohnya, tetap merupakan gabungan antara dua kalimat tunggal, tapi menggunakan kata penghubung yang menjadikan salah satu kalimat tunggal itu tidak bebas, ya, tidak bebas. Kalimat asalnya adalah komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern. Mereka dapat mengecaukan data-data komputer itu. Jadi berasal dari dua kalimat ini, ya, kemudian digabungkan dengan kata penghubung walaupun, ya, walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, mereka dapat mengacaukan data-data komputer itu. Jadi kalimat tunggal yang pertama sampai dengan modern, kalimat tunggal yang kedua sampai dengan titik, ya. Nah, ini yang merupakan kalimat yang lebih tinggi kedudukannya dan bebas itu adalah kalimat tunggal yang kedua. Ya, jadi kalau ini dipotong, mereka dapat mengacaukan data-data komputer itu. Selesai, ya, jelas sebuah kalimat yang selesai. Mereka dapat mengacaukan data-data komputer itu. Nah, maka ini merupakan kalimat yang kedudukannya lebih tinggi, ya. Tetapi kalau yang di depan, ya, yang di depan ini kalau dipotong, ya, dipotong di sini, ya, maka pembacaannya demikian. Walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, nah di sini intonasinya saja menunjukkan bahwa kalimat itu belum selesai, ya. Kalimat itu belum selesai. Kalimat itu masih menggantung, ya, karena intonasinya masih naik, belum turun, ya. Walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, nah berarti bagian kalimat ini kedudukannya lebih rendah, ya, dan tidak bebas. Dimaksud dengan tidak bebas itu karena ketika dipotong, ya,
bagian kalimat tunggal itu tidak bisa menjadi kalimat tunggal. Ya. Dia menjadi sebuah kalimat yang belum selesai, ya, yang belum selesai. Yang berbeda dengan mereka dapat mengacaukan data-data komputer itu. Nah, itu selesai. Ya, itu selesai. Nah, itu yang dimaksud dengan perbedaan kedudukan antara kalimat-kalimat tunggal dalam sebuah kalimat majemuk bertingkat. Ya, kalimat majemuk bertingkat. Ya. Nah, kemudian urutannya bisa diubah, bisa dibalik. Ya. Jadi kalau ini lazim disebut dengan anak kalimat dan induk kalimat. Ya. Anda tentu masih ingat. Ya. Jadi yang di depan ini disebut dengan anak kalimat. Jadi yang kedudukannya lebih rendah tadi dan tidak bebas. Ya. Kemudian yang di belakang ini, ini merupakan induk kalimat yang kedudukannya lebih tinggi dan sifatnya bebas. Ya. Nah, peletakannya bisa dibalik, ya, bisa induk kalimat dulu, baru diikuti anak kalimat. Ya. Mereka masih dapat mengacaukan data-data komputer itu, walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern. Nah, jadi ini gagasannya masih tetap sama, gagasannya secara umum masih sama, meskipun ada nuansa makna yang berbeda, ya, ada nuansa makna yang berbeda, tapi substansi dari kedua kalimat ini, kedua kalimat majemuk ini sama, ya. Informasi atau gagasan yang disampaikan sama, hanya bedanya tentu kalau yang pertama ini menekankan anak kalimat, kalau yang kedua ini menekankan induk kalimatnya. Ya, itu. Nah, kemudian dalam hal penulisannya, kalau anak kalimatnya di depan, ya itu antara anak kalimat dengan induk kalimat dipisahkan oleh tanda koma. Ya, ini diatur dalam EYD. Ya. Jadi ada satu kaidah yang mengatur penggunaan tanda koma dalam penulisan kalimat majemuk bertingkat. Jadi kalau anak kalimat di depan, ya dipisahkan dengan koma dari induk kalimat. Tapi kalau anak kalimat di belakang, ya di sini tidak ada koma. Ya, tidak ada koma. Nah, seperti itu. Nah, kata penghubungnya bisa digunakan untuk kalimat majemuk bertingkat, itu bisa bermacam-macam, ya. Ini sekedar contoh saja, yang sebenarnya selain ini masih ada, ya. Jadi walaupun, meskipun, sungguh pun, karena, apabila, jika, kalau, sebab, agar, supaya, ketika, sehingga, dan sebagainya, ya. Masing-masing kata penghubung ini menunjukkan hubungan makna antara induk kalimat dengan anak kalimat. Kalau menggunakan kata jika misalnya, ini menunjukkan hubungan syarat, ya. Jadi anak kalimat itu menjadi syarat bagi berlangsungnya induk kalimat, ya. Kalau menggunakan kalau atau sebab, ini menunjukkan hubungan sebab akibat, ya. Kalau menggunakan kata walaupun, ini menunjukkan hubungan pertentangan, ya, menunjukkan hubungan pertentangan seperti itu, ya. Kalau menggunakan kata ketika, ini menunjukkan hubungan waktu, ya, hubungan waktu, ya, dan seterusnya, ya. Jadi itu penggunaan kata penghubungnya, ya. Nah, ini contoh-contohnya, ya, contoh-contohnya. Nah, ini saya kira secara umum sudah kita bicarakan tadi, ya. Ciri induk kalimat itu apa dan ciri anak kalimat itu apa. Jadi nanti Anda baca saja. Kemudian ini contoh lagi, ya, menggunakan kata penghubung karena, ya. Karena sudah mengambil dan menganalisis data, kami ingin menyusun laporan. Kok menyusun, ya? Diksi yang digunakan kok menyusun, ya. Jadi lebih tepat kalau menggunakan menulis, ya. Kami ingin menulis laporan, ya. Karena kalau menyusun itu seperti menyusun kotak, ya. Jadi kotak-kotak, ada beberapa kotak yang disusun ke atas, ya, atau ke samping, ya, menyusun, ya. Tapi kalau laporan itu intinya
menulis ya. Jadi ini sebenarnya bahan ini saya copy dari bahan yang sudah disediakan oleh tim ya, dan kalau toh kemudian di sini ada beberapa kekurangan, saya berikan penjelasan ya. Jadi mengapa lebih baik menggunakan menulis, karena laporan itu ditulis ya, laporan itu ditulis. Jadi karena sudah mengambil dan menganalisis data, kami ingin menulis laporan ya, laporan penelitian ya. Karena usul itu tidak melanggar hukum, ia menyetujui usul itu. Ya. Nah, Anda perhatikan di sini subjeknya, di sini usul itu, di sini subjeknya iya. Maka kedua kalimat tunggal dalam kalimat majemuk ini subjeknya harus ditulis semua. Nah, coba tadi yang ini juga ini subjeknya komputer itu, kemudian yang ini subjeknya mereka ya, subjeknya mereka. Jadi karena subjeknya berbeda, maka kedua-duanya harus ditulis. Karena ada juga yang nah ini tadi kan ada subjek yang dihilangkan ya, ada subjek yang dihilangkan. Jadi pada kalimat tunggal yang kedua dan ketiga ini tidak ada subjeknya, karena subjeknya sama dengan kalimat tunggal yang pertama. Jadi kalau subjeknya sama, maka pada kalimat yang kedua, ketiga ini bisa dihilangkan. Ya, bisa dihilangkan. Tapi kalau subjeknya berbeda, maka harus ditulis ya. Ini komputer itu subjeknya, kemudian ini subjeknya mereka. Ya. Jadi tidak bisa, misalnya walaupun dilengkapi dengan alat-alat modern, mereka dapat mengacaukan data-data komputer itu. Nah, ini pengertiannya menjadi berbeda. Ya. Jadi seperti itu untuk subjek, ya. Untuk subjek, jadi ada subjek yang bisa dihilangkan, ya. Ada juga subjek yang tidak bisa dihilangkan ketika kita menulis kalimat majemuk. Ya, seperti itu. Ya, jadi yang ini harus ditulis, sementara yang khairul tadi boleh dihilangkan subjeknya. Oke. Nah, ini kalimat majemuk campuran. Bentar kita lihat lagi yang kalimat. Nah, seperti ini subjeknya sama ya. Subjeknya sama. Jadi pada kalimat tunggal yang pertama subjek itu dihilangkan. Nah, ini sebenarnya subjeknya adalah kami ya. Karena kami sudah mengambil dan menganalisis data, kami ingin menulis laporan penelitian. Ya. Jadi di sini subjeknya kami, di sini subjeknya juga kami. Maka pada anak kalimat subjek itu boleh dihilangkan, ya, boleh dihilangkan. Tapi kalau yang walaupun tadi, ya, kalau itu subjek yang dihilangkan, maka makna kalimatnya menjadi sangat berbeda. Walaupun dilengkapi dengan alat-alat modern, mereka dapat mengacaukan data-data itu. Pada kalimat tunggal yang kedua bisa dipahami, mereka dapat mengacaukan data-data komputer itu. Ya, itu bisa dipahami. Tapi pada kalimat tunggal yang pertama, walaupun dilengkapi dengan alat-alat modern, nah menjadi pertanyaan, apa yang dilengkapi dengan alat-alat modern? Ya, yang tidak jelas. Kalau unsur subjek di sini dihilangkan, maka kalimatnya menjadi tidak jelas. Karena subjek kalimat pertama dengan kalimat kedua berbeda. Jadi kedua-duanya harus ditulis. Baik, kemudian kalimat majemuk campuran ya yang saya jelaskan tadi. Jadi antara antar kalimat tunggalnya atau klausannya, ya itu ada yang hubungannya kedudukannya setara,
ada yang kedudukannya tidak setara. Ada kedudukannya sama, ada yang kedudukannya tidak sama. Ya. Oke. Jadi ini ada 3 kalimat. Hari sudah malam, kami berhenti bekerja, kami langsung pulang. Hari sudah malam, kami berhenti bekerja, kami langsung pulang. Ya. Nah, ini 3 kalimat tunggal digabungkan menjadi satu dalam bentuk kalimat majemuk campuran. Ya. Jadinya seperti apa? Ya, jadi seperti A1 ini. Kami berhenti bekerja dan langsung pulang karena hari sudah malam. Kalau dipotong di sini, ini menjadi kalimat majemuk setara. Ya, kami berhenti bekerja dan langsung pulang. Titik. Ya. Kami berhenti bekerja dan langsung pulang. Nah, ini kalimat majemuk setara. Ya. Terus buktinya setara karena ini kalau dipotong, 2 kalimat ini dipotong, kami berhenti bekerja, selesai. Ya. 1 kalimat. Ya. Selesai. Pengertiannya lengkap. Ya. Kemudian yang kedua, kami langsung pulang. Selesai, titik. Ya. Jadi ini juga kalimat tunggal yang lengkap, ya, yang selesai dan pikirannya lengkap. Ya. Mengapa di sini menggunakan kami? Ya, karena ini subjeknya sama. Ya. Jadi di sini meskipun tidak ada subjek, tapi sebenarnya ini subjeknya sama dengan subjek yang ada pada kalimat tunggal yang pertama. Ya. Tapi untuk subjek kalimat yang ketiga ya tidak sama ya. Karena sini subjeknya adalah hari. Karena hari sudah malam. Ya, karena hari sudah malam. Nah, karena hari sudah malam ini adalah kalimat tunggal yang kedudukannya lebih rendah, ya, lebih rendah dan tidak bebas. Ya. Karena kalau ini dipotong, ya, dipotong kemudian diucapkan maka tidak menjadi kalimat. Ya, coba kita ucapkan. Karena hari sudah malam, nah, jadi itu kalimatnya masih menggantung. Ya. Kalimatnya masih menggantung, belum selesai, pokok pikirannya belum lengkap. Ya. Pokok pikiran belum lengkap. Ya. Oleh karena itu, ini kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan 2 kalimat yang lain. Ya. 2 kalimat yang lain. Nah, jadi hubungannya ada yang kalimat majemuk setara, ya. Jadi ini kalimat tunggal yang pertama dan kedua, ini hubungannya setara. Tapi dengan kalimat yang ketiga, karena sudah malam, ini hubungannya tidak setara. Jadi dengan demikian, kalimat majemuk ini disebut dengan kalimat majemuk campuran. Ya, kalimat majemuk campuran. Nah, kata penghubung di sini boleh ya menggunakan berbagai kata penghubung yang tadi untuk kalimat majemuk bertingkat ya, bergantung pada keperluan untuk menyampaikan gagasannya. Apakah akan menyampaikan gagasan hubungan sebab akibat, kalau ini sebab akibat ya, ataukah hubungan syarat dengan menggunakan jika, ataukah menggunakan ketika, kalau hubungannya waktu, ya, dan seterusnya. Ya. Demikian juga halnya ini kata penghubung untuk kalimat majemuk setara juga bisa menggunakan dan, bisa menggunakan tetapi. Ya. Jadi kalau dan itu berarti hubungannya penjumlahan. Kalau tetapi itu hubungannya pertentangan. Ya. Kalau lalu itu hubungannya perurusan. Jadi ini sesuai dengan keperluan tentang gagasan apa yang hendak dikemukakan. Ya. Oke, sampai di sini jelas? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Jelas, Pak. Hah? Jelas, oke. Jadi nanti tinggal menerapkan pada contoh-contoh kalimat yang ada pada makalah yang Anda ambil dari media atau makalah Anda. Ya. Yang lain barangkali ada pertanyaan? Silakan. Sejauh ini jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke. Ya. Jadi
Ini tadi teorinya, ya, teorinya kalimat tunggal, kalimat majmuk sara, kalimat majmuk bertingkat, dan kalimat majmuk campuran yang akan kita gunakan untuk, ya, untuk menilai apakah kalimat-kalimat yang kita temukan nanti di dalam makalah yang menjadi tugas Anda itu sudah memenuhi kriteria benar dari segi tata bahasa ataukah belum, ya. Maka teori ini tadi digunakan untuk menganalisis dan memutuskan benar dan tidaknya kalimat-kalimat itu, ya. Nah, jadi dengan demikian Anda sudah ingat kembali tentang ukuran-ukuran benar untuk kalimat tunggal, kalimat majmuk setara, kalimat majmuk bertingkat, dan kalimat majmuk campuran. Jadi secara keseluruhan, ya, kalimat-kalimat dalam semua kalimat yang ada dalam semua karya tulis ilmiah yang pernah ditulis orang dalam bahasa Indonesia, yaitu polanya ya hanya itu: kalimat tunggal, kalimat majmuk setara, kalimat majmuk bertingkat, kalimat majmuk campuran. Hanya saja mungkin, ya, untuk kalimat majmuknya itu mungkin hanya terdiri atas 2 kalimat tunggal, mungkin terdiri atas 3 kalimat tunggal, mungkin terdiri atas 4, 5, atau 6, atau bahkan 10 kalimat tunggal. Ya, tapi kalau terdiri terlalu banyak, ya, terlalu banyak kalimat tunggalnya, maka kalimat itu menjadi tidak efektif, ya. Tidak efektif. Kecenderungannya tidak efektif karena itu akan memberikan beban yang terlalu berat bagi pembaca untuk memahami gagasannya, ya, untuk memahami gagasannya. Mungkin ya cukuplah 3 kalimat tunggal dalam sebuah kalimat itu sudah cukup, ya. Kalau sudah 4, 5 itu kita harus hati-hati betul dan cermat betul dalam dalam memberikan kata penghubung, ya, memberikan kata penghubung. Jadi hubungan makna antara kalimat-kalimat itu harus benar-benar jelas, ya, agar kemudian masih bisa dipahami oleh pembacanya. Seperti itu. Tapi memang dimungkinkan. Jadi seperti bahasa undang-undang, ya, kalau Anda pernah membaca undang-undang, ya, itu seringkali jumlah kalimat tunggal yang ada dalam sebuah kalimat majmuk itu bisa banyak sekali, bisa lebih dari 5, ya. Jadi kalau Anda membaca itu salah satu pasal yang ditulis dalam uang kertas, ya, barang siapa memalsukan, menyimpan, mengedarkan, dan seterusnya, ya, itu jumlah kalimat tunggalnya menjadi banyak sekali. Tapi ya itulah, itu bahasa hukum, ya. Tapi kalau bahasa karya tulis ilmiah sebaiknya tidak seperti itu, ya. Bahasa karya tulis ilmiah itu jangan terlalu panjang, ya. Ya, boleh 2 kalimat tunggal, 3 kalimat tunggal, ya, digabungkan menjadi 1 kalimat majmuk, ya. Tapi jangan terlalu banyak, ya. Jangan terlalu banyak. Oke. Nah, itu pengertian kalimatnya dari segi tata bahasa tadi. Nah, sekarang ini adalah kalimat efektif, ya. Jadi dalam menulis kalimat, ya, dalam sebuah karya tulis ilmiah harus efektif. Apa pengertian kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Singkatnya, gagasan yang dipikirkan oleh penulis dan gagasan yang diserap oleh pembaca itu harus sama, ya, harus sama. Jadi kalimat itu bisa membuat gagasan yang ingin disampaikan penulis dan gagasan yang diterima oleh pembaca atau dipahami pembaca itu sama. Itu pengertian kalimat efektif, ya. Jadi tidak ada perbedaan pemahaman sama sekali
antara pemahaman penulis dan pemahaman pembaca. Jika kalimat sudah bisa melaksanakan fungsi seperti itu, ya, maka kalimat itu bisa dikatakan efektif. Ya. Nah, kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah ya itu harus memenuhi kaidah benar. Ya. Pertama-tama harus memenuhi kaidah benar dari sisi tata bahasa. Ya, jadi tadi pengertian dan struktur kalimat tunggal, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk campuran, ya tadi harus benar, ya harus benar. Nah setelah benar maka harus bisa menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, sama seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis, ya penulis. Nah itu kalimat efektif. Mana persen? Oke. Nah kemudian kalimat efektif itu ciri-cirinya ada berapa ini? 7 ya. A, B, C, D, E, F, G. Ya, ada 7. Ya. Yang pertama kesepadanan struktur, ya, kesepadanan struktur. Kemudian keparalelan. Kemudian yang ketiga ketegasan. Yang keempat kehematan. Yang kelima kecermatan. Yang keenam kepaduan dan yang ketujuh kelogisan. Ya. Sebentar. Nah, yang seperti apa yang dimaksud kesepadanan struktur? Ya. Kesepadanan struktur adalah kesepadanan antara atau keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Ya. Kesepadanan struktur ini ditunjukkan oleh adanya kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Ya. Jadi kurang lebih ini kalau struktur kalimatnya itu benar, ya. Kemudian mestinya ditambah dengan diksi yang benar juga, pilihan kata yang benar juga, maka itu akan terjadi kesepadanan antara struktur kalimatnya dengan gagasan ya yang ingin disampaikan ya. Jadi adanya kesepadanan atau keseimbangan antara pikiran atau gagasan yang ingin disampaikan dengan struktur bahasa yang dipakai, ya, itu yang dipakai. Kesepadanan struktur ini ditunjukkan oleh adanya kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran baiknya. Contoh kalimatnya bagaimana? Ya, jadi ciri kesepadanan struktur itu kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Ya, subjek predikat yang jelas. Jadi contohnya itu bagi semua mahasiswa universitas ini harus membayar uang kuliah. Bagi semua mahasiswa universitas ini harus membayar uang kuliah. Ini ada yang tidak seimbang atau tidak sama antara yang dipikirkan, gagasan yang ingin disampaikan oleh penulisnya dengan struktur kalimat yang digunakan. Jadi mestinya ada subjek predikat, ya, dan kalau perlu objek, ya, kalimat. Itu ya. Nah, coba kita analisis ya. Kalimat yang pertama yang disebut salah ini tadi. Bagi semua mahasiswa universitas ini harus membayar uang kuliah. Nah, bagi semua mahasiswa universitas ini harus membayar uang kuliah. Kalimat ini tidak ada subjeknya. Ya. Kalimat ini tidak ada subjeknya karena adanya kata bagi. Adanya kata bagi ini membuat bagian kalimat ini tidak berfungsi sebagai subjek, ya, tapi ini berfungsi sebagai keterangan. Ya. Buktinya apa? Buktinya bagian kalimat ini bisa dipindahkan tempatnya. Ya. Harus membayar uang kuliah bagi semua mahasiswa universitas ini. Ya. Nah,
Nah, itu. Jadi ini tidak menjadi subjek tetapi menjadi keterangan. Padahal harusnya sebuah kalimat itu harus ada subjek, predikat. Bisa ditambah dengan objek atau keterangan. Nah, agar menjadi sepadan antara gagasan dengan struktur kalimatnya, maka bagian ini diubah menjadi fungsi subjek dengan cara menghilangkan kata depan atau preposisi bagi. Ya, bagi. Dengan menghilangkan ini, maka kemudian fungsi kalimat ini menjadi subjek. Semua mahasiswa universitas ini harus membayar uang kuliah. Ya. Semua mahasiswa universitas ini harus membayar uang kuliah. Ini maka menjadi strukturnya benar, ada subjek, predikat, objek. Ya, subjek, predikat, objek. Dan itu menunjukkan kesepadanan antara gagasan dengan struktur kalimatnya. Oke, ya. Nah, ini contoh yang lain ya. Tidak terdapat subjek yang ganda atau rangkap ya. Nah, kalau contoh yang pertama tadi tidak ada subjeknya, kalau ini subjeknya double, ya, subjeknya 2. Ya. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh dosen. Ya. Nah, ini kata kerja dibantu ini sebenarnya subjeknya yang mana? Ya, ya mestinya saya. Ya, subjeknya saya itu yang paling mudah dipahami. Ya, saya dibantu oleh para dosen. Ya, saya dibantu oleh para dosen. Tapi ini bagian penyusunan laporan itu, ya, dilihat dari struktur frasanya ini seolah-olah subjek juga, ya seolah-olah subjek juga. Ya. Tetapi tidak jelas ya, karena di sini sudah ada subjeknya saya, ya, ada subjeknya saya. Maka kalimat ini termasuk pada kategori kalimat yang mempunyai subjek ganda atau subjek rangkap. Ya. Maka salah satu subjeknya harus boleh dihapus atau boleh ditempatkan dalam fungsi yang lain, ya, dalam fungsi yang lain. Jadi misalnya kemudian ini dimasukkan ke dalam fungsi keterangan, ya, fungsi keterangan. Jadi misalnya dalam menyusun laporan itu. Dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Ya. Jadi ini kemudian menjadi fungsi keterangan. Ya. Saya dibantu oleh para dosen dalam menyusun laporan itu. Nah ini menjadi ada kesepadanan antara gagasan yang ingin disampaikan dengan struktur kalimat yang dipakai. Kata penghubung kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Nah, ini sering terjadi, sering. Jadi kata sehingga, kemudian kata ya sehingga yang sering ya, sehingga yang sering. Kami datang agak terlambat. Sedangkan juga sering ya, sedangkan ya, itu juga sering. Ya. Sering digunakan sebagai awal kalimat. Ya. Awal kalimat tunggal, ya. Awal kalimat tunggal maksudnya. Ya. Kalau ini menjadi bagian dari kalimat, anak kalimat tidak masalah ya. Jadi misalnya ini kemudian tidak titik ya, tetapi titiknya dihilangkan, kemudian S-nya diganti dengan huruf kecil, maka menjadi benar ya. Karena ini menjadi anak kalimat. Kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Nah, ini menjadi benar. Menjadi benar. Jadi kata penghubung intera kalimat ini tidak boleh mengawali kalimat tunggal. Jadi di sini ini sebuah kalimat tunggal selesai, ya selesai tetapi tidak lengkap menggantung, sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Ya. Sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Jadi ini menjadi kalimat yang tidak lengkap, ya. Nah maka untuk membetulkannya, maka kalimat yang kedua ini ditempatkan sebagai anak kalimat ya, dengan cara tanda titik dihapus, kemudian huruf S diubah menjadi huruf S kecil. Seperti itu. Nah,
ini penting untuk nanti memahami kesalahan-kesalahan kalimat ya, kesalahan-kesalahan kalimatnya. Jadi kalimat yang tidak ada subjeknya, kalimat yang subjeknya ganda ya, kemudian kalimatnya yang diawali dengan kata penghubung ya, kata penghubung, kalimat tunggal yang diawali dengan kata penghubung ya, itu tidak benar ya, tidak benar. Nah, berikutnya predikat kalimat tidak didahului kata yang. Ya, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Ya, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Nah, kalimat ini tidak ada predikatnya. Ya, kalimat ini tidak ada predikatnya karena predikat kalimat ini ya kedudukannya menjadi bagian dari subjek. Ya. Bagian dari subjek karena adanya kata yang ya. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu, nah kalimatnya menjadi belum selesai ya. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu ya. Sekarang ini sudah berubah namanya menjadi bahasa Indonesia. Nah, itu betul ya. Jadi ini secara keseluruhan menjadi subjek ya. Ini secara keseluruhan menjadi subjek. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sekarang ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya. Nah, seperti itu. Atau ya kalau ini tidak mau dibuat panjang dan yang gagasan yang ingin dikemukakan adalah bahasa Melayu berasal dari bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, maka kata yang di sini dihapus. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Nah, jadi ini subjek, ya, bahasa Indonesia itu subjek, kemudian berasal predikat dari bahasa Melayu keterangan, seperti itu, ya. Oke. Nah, itu tadi kesepadanan, ya, kesepadanan. Kemudian berikutnya adalah keparalelan, paralel, ya, paralel itu sejajar, ya, sama, ya. Apanya yang sejajar, apanya yang sama, ya terutama dalam hal ini adalah bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Keparalelan atau kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Artinya, apabila bentuk kata pertama menggunakan nomina atau kata benda, bentuk kedua, ketiga, dan seterusnya juga harus menggunakan nomina atau kata benda. Keparalelan ini sering disebut dengan konsisten. Jadi harus konsisten kalimatnya itu dalam menggunakan diksi, dalam menggunakan pilihan kata. Contohnya, nah ini contohnya. Mana yang dimaksud tidak paralel itu? Ya. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, menguji sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Perhatikan di sini mulai dari pengecatan sampai dengan titik ya itu ada beberapa bagian ya 1, 2, 3, 4 ada 4 unsur frasa ya. Yang pertama pengecatan tembok. Nah pengecatan tembok itu frasa benda atau kerja? Ada yang predikat. Ya. Pengecatan tembok ini frasa kategori benda atau kerja? Kerja. Kerja, ya. Dari mana Anda bisa menjawab itu kerja? Pengecatan itu kata benda atau kerja? Pengecatan kata kerja, Pak. Kata kerja. Kalau mengecat? Mengecat kerja. Mengecat itu kerja, jadi menunjukkan tindakan itu mengecat. Tapi pengecatan itu adalah hal yang berkaitan dengan tindakan mengecat. Nah, itu pengecatan itu sesuatu, ya, sesuatu tindakan. Bukan tindakan itu sendiri, tapi kalau mengecat itu adalah jenis tindakan, jenis aktivitas mengecat. Tapi kalau pengecatan ya mengecat tadi dibendakan ya diubah menjadi kata benda dengan cara menambahkan konflik pean ya. Jadi pengecatan itu adalah hal melakukan tindakan mengecat.
hal melakukan tindakan mengecat. Itu makna pean dalam pengecatan. Ya. Jadi kalau sudah hal itu kan benda, sesuatu. Ya, itu benda. Jadi ini adalah pembendaan, ya, pembendaan, pengubahan menjadi benda dari kata kerja. Ya. Jadi pengecatan itu adalah kata benda. Kalau mengecat itu kata kerja. Ya. Paham ya? Jadi Anda bisa melihat di morfologi, ya. Jadi kalau pean itu fungsinya adalah membentuk kata benda. Oke, memasang ini kata kerja, ya. Memasang penerangan. Ya. Menguji ini kata kerja maksud saya. Menguji ini juga kata kerja. Ya. Memasang, menguji ini kata kerja. Pengaturan sama dengan pengecatan tadi. Ya, pengaturan itu hal yang berkaitan dengan aktivitas mengatur. Ya, mengatur itu pengaturan. Pengaturan tata ruang. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya frasa yang pertama dan yang keempat ini adalah frasa benda. Frasa benda karena unsur utamanya itu adalah kata benda, pengecatan dan pengaturan. Ini kata benda. Sementara frasa yang kedua dan ketiga, memasang dan menguji, unsur utamanya, memasang dan menguji ini adalah kata kerja. Jadi, predikat kalimat ini terdiri atas frasa yang di dalamnya ada sub-sub frasa gabungan antara kata benda dan kata kerja. Ini yang dimaksud tidak konsisten. Ya. Jadi dalam satu bagian kalimat itu harusnya diksinya itu konsisten menggunakan satu jenis kata saja. Ya. Jadi kalau kata benda ya semuanya kata benda. Kalau kata kerja ya semuanya kata kerja. Seperti itu. Ya. Jadi dengan demikian kalimat ini bisa diubah dengan mengubah seluruh unsur frasanya menjadi frasa benda. Ya. Pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, pengaturan tata ruang. Jadi ini semua menggunakan pean, ya, penasalan, pengecatan, pemasangan, pengujian, pengaturan. Ya, oke, itu keparalelan. Ya. Kemudian yang ketiga ketegasan. Ketegasan disebut juga penekanan atau suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Ya. Jadi itu tadi berkaitan dengan anak kalimat induk kalimat. Ya, kalau induk kalimat di depan berarti induk kalimat yang ditonjolkan. Kalau anak kalimat itu di depan berarti anak kalimat yang ditonjolkan. Ini yang berkaitan dengan ketegasan. Mana yang secara tegas hendak ditonjolkan dalam sebuah kalimat itu. Ya. Jadi beberapa cara membentuk penekanan atau penegasan dalam kalimat. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di bagian depan kalimat. Bukan di depan kalimat ya. Ini sudah salah juga. Di bagian depan kalimat. Ya. Atau di awal kalimat ini benarnya. Tapi kalau di depan kalimat, ya, di depan kalimat ini berarti di sini ada kalimat, kemudian di depan kalimat itu diletakkan kata yang hendak ditonjolkan. Itu sudah salah ya, sudah salah. Jadi meletakkan kata yang ditonjolkan di bagian depan kalimat. Bagian depan kalimat. Jadi sebuah kalimat itu ada bagian depan, bagian tengah, bagian akhir. Nah, itu di bagian depan. Tapi kalau di depan kalimat ada sebuah kalimat ya utuh ya, kemudian di depan kalimat itu diletakkan kata yang hendak ditonjolkan. Nah, jadi di sini gagasannya menjadi keliru. Gagasannya menjadi keliru. Jadi dengan demikian yang betul meletakkan kata yang ditonjolkan itu di awal kalimat boleh ya, di awal kalimat atau di bagian awal kalimat boleh atau di bagian depan kalimat boleh. Nah, contoh, Presiden mengharapkan agar rakyat Indonesia mau menyadari bahwa musibah saat ini sebagai introspeksi dari apa yang telah kita lakukan selama ini.
Jadi di sini yang ditonjolkan adalah presiden. Presiden mengharapkan. Presiden mengharapkan. Nah, ini induk kalimatnya. Presiden mengharapkan. Ya, itu bagian yang ditonjolkan. Kemudian membuat urutan yang logis. Ya, ini bagian dari apa nih tadi? Ketegasan. Ya, ketegasan itu membuat urutan yang logis. Tidak hanya 1000, sejuta, 100, 10, tapi berjuta-juta penduduk Indonesia saat ini tertimpa musibah. Nah, urutannya tidak logis. Urutan itu mestinya dari yang besar, paling besar, menuju ke yang paling kecil. Atau sebaliknya, dari yang paling kecil, menuju ke yang paling besar. Ya. Jadi kalau ini, ya, karena ini tujuannya adalah memberikan penekanan pada berjuta-juta, maka urutannya mestinya dari yang kecil sampai yang besar. Ya. Tidak hanya 10, 100, 1000, sejuta, tetapi berjuta-juta. Ya. Penduduk Indonesia saat ini tertimpa musibah. Ini urutannya logis. Jadi ini perangkat-perangkat kalimat yang bisa kita pergunakan untuk membentuk kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif. Melakukan pengulangan kata dari repetisi. Saya bangga akan kepandaiannya, saya suka akan tingkah lakunya, dan saya hormat akan prestasinya. Jadi menggunakan saya. Ya. Saya bangga akan pandainya, suka akan tingkah lakunya, dan bangga akan prestasinya. Ya. Ini yang diulang, yang B ini saya bangga, suka, bangga, suka, bangga. Ya, jadi ini ada apa? Boros. Kata yang memiliki makna ya, yang sepadan. Gitu. Tapi di sini ya betul, yang diulang adalah bangga itu tadi. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Ya, jadi dengan cara menekan, dengan cara mempertentangkan itu, maka terjadi penonjolan. Ya. Mahasiswa itu tidak nakal dan malas, tetapi tanggung jawab dan rajin. Ini contohnya. Tanggung jawab itu kan kata benda, ya. Tanggung jawab itu kata benda, ya. Kata benda. Padahal ini contohnya adalah tidak nakal dan malas, ya. Tidak nakal dan malas. Jadi mestinya tetapi bertanggung jawab dan rajin. Mestinya ini ada bernya di sini, ya. Di kata kerja, kata sifat. Ya. Ini kata kerja, kata sifat. Ya. Mahasiswa itu tidak nakal dan malas, tetapi bertanggung jawab dan rajin. Jadi dengan cara mempertentangkan antara unsurnya di depan dengan yang di belakang, maka kemudian terjadi penonjolan. Ya. Maka tadi penjelasan tadi. Itu. Ya ini pasti Anda perlu membaca lagi nanti, ya. Pasti perlu membaca lagi agar kemudian paham. Tapi paling tidak sekarang ini mestinya Anda paham. Jadi kalau nanti Anda membaca lagi, ya, penjelasan ini, maka Anda akan bisa pemahaman Anda itu akan bisa diingat, ya, dengan lebih lama, ya, bisa diingat dengan lebih lama, sehingga kalau kemudian digunakan untuk menganalisis kalimat efektif, ya, jadi ini tadi bisa Anda terapkan untuk menganalisis kalimat efektif. Hemat, ya, kehematan adalah hemat dalam penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek, ya, menghilangkan pengulangan subjek. Jadi ini dianggap lebih efektif kalau subjeknya sama, kemudian salah satu dihilangkan. Ini lebih efektif karena lebih hemat, ya, lebih hemat tanpa mengurangi substansi. Ya. Karena tidak diundang, ia tidak datang pada rapat penting itu. Jadi ini pembaca akan paham bahwa di sini subjeknya adalah sama dengan subjek ini, iya, pada induk kalimat ini, ya. Subjeknya sama. Oke. Menggunakan pemakaian superordinat dan hiponimi pada hiponimi. Bahasa Indonesia berwarna merah putih. Merah putih.
bendera Indonesia berwarna merah putih. Ya, ini apa? Superordin pada hiponimi kata. Ya, hiponimi superordinat itu apa hubungan atas bawah ya, hubungan atas bawah. Oke. Mengenalkan sinoniman ya, sinoniman ya adalah merupakan ya itu sinonim ya. Saya hanya meneliti masalah dampak terjadinya gempa bumi di Bantul Yogyakarta. Saya hanya meneliti dampak masalah dan dampak ini kan dua kata yang maknanya kan mirip ya, dua kata yang maknanya mirip ya. Jadi ini sinonim ya, masalah dan dampak ini sinonim ya. Gunakan salah satu saja, gunakan salah satu saja agar hemat ya, hemat tanpa mengurangi substansi. Saya hanya meneliti dampak terjadinya gempa bumi di Bantul Yogyakarta ya. Jadi salah satu dari dua ini dihilangkan. Oke. Cermat ya, cermat itu tidak bermakna ganda. Kecermatan membuat kalimat dengan pilihan kata yang tepat sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda ya, tafsir ganda atau salah. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Ini yang terkenal itu mahasiswanya atau perguruan tingginya kan begitu. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu, jadi yang terkenal itu ini merupakan sifat mahasiswanya atau sifat perguruan tinggi. Nah, ini masuk pada kategori tidak cermat karena menimbulkan makna ganda. Ya. Menimbulkan makna ganda. Makna yang pertama, yang terkenal itu adalah mahasiswa, tapi bisa juga dipahami yang terkenal itu adalah perguruan tingginya. Oleh karena itu, harus dibetulkan strukturnya agar tidak menimbulkan tafsiran ganda. Ya, dengan cara mahasiswa yang terkenal, ya, jadi kalau sudah seperti ini, yang terkenal jelas-jelas mahasiswanya. Mahasiswa yang terkenal dari perguruan tinggi itu menerima hadiah. Nah, kalau sudah seperti ini, maknanya hanya satu, ya, maknanya hanya satu, tidak ada. Oke, padu, padu itu berarti satu, ya, padu. Kepaduan atau kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Cara yang telah disampaikan kami akan pertimbangkan. Cara yang telah disampaikan akan kami pertimbangkan. Itu kepaduan. Oke. Logis ya. Pencuri berhasil ditangkap. Contoh ini saya kira ya tetap benar memang, tapi ini oke lah ya, bisa mencari contoh yang lain. Baik, seperti itu. Ada pertanyaan? Atau Anda belajar lagi? Ya, jadi ini yang penting Anda sudah paham apa yang saya jelaskan tadi, kemudian nanti Anda baca lagi sebelum Anda mengerjakan tugasnya. Sehingga sekarang bisa saya jelaskan tugasnya. Tugas. Ini sebenarnya masih ada contoh kalimat yang benar dan salah tadi, tapi nanti Anda baca sendiri saja. Mana? Tugas. Kenapa yang? Wah, salah. Oh, ya. Oh ya, ini tadi keliru saya. Tugas ya. Baca dampaknya materi kuliah. Ya, kalimat. Jadi apa yang saya jelaskan tadi, Anda baca lagi, kemudian lebih dipahami ya. Kemudian tugasnya, carilah makanan di internet yang temanya sesuai dengan bidang ilmu Anda.
jadi ID. Ya. Cermatilah kalimat-kalimat yang ada di dalam makalah ini. Temukan 10 kesalahan EYD dan 10 kesalahan kalimat. Jadi ada 10 kesalahan EYD, 10 kesalahan kalimat. Tunjukkan bagian salah tersebut, ya. Tunjukkan. Jadi misalnya diberi tanda dengan warna atau nomor, ya. Kemudian perbaiki kesalahannya. Tugas dikerjakan secara mandiri dan dikumpulkan di LMS. LMS ya. LMS ya. Jadi karena ini hanya 10 kesalahan EYD dan 10 kesalahan kalimat, ya. 10 kesalahan kalimat saya kira bisa dikerjakan secara mandiri ya. Siap ya? Halo? Baik, Pak. Baik. Ya, Pak. Baik, Pak. Tugasnya jelas ya? Nggih, jelas, Pak. Oke, jelas. Ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Sekarang Deadline-nya kira-kira deadline-nya sudah saya tulis di LMS, jadi 6 hari dari sekarang ya. 6 hari dari sekarang. Tanggal berapa itu? Lupa saya. Ya. Baik, sekarang sudah pukul 16.56, tinggal 4 menit lagi. Kita bentar lagi segera ngabuburit. Ngabuburit. Baik, nah sebelum saya akhiri ya kita buat foto keluarga dulu ya. Saya stop dulu share-nya. Ya, stop share. Kemudian jangan keluar dulu sebelum selesai foto bersama ya. Agar formasi tidak berubah ya. Oke. Baik, kita mulai. Halaman pertama, ada 4 halaman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Halaman kedua. Halaman kedua. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga. Halaman ketiga. Oke, semakin banyak yang tidak on cam ya. Selalu begitu. Banyak yang tidak on cam. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, masih ada yang mau on cam? Oke, sudah. 1, 2, 3. Halaman keempat. Halaman keempat sama sekali tidak ada yang on cam. Ya. Sama sekali. 1, 2, 3. Kenapa ini? Nah, bentar. 1, 2, 3. Oke. Sudah selesai. Baik. Saya tunggu nanti hasilnya minggu depan. Kita hanya Rabu malam ya. Rabu malam pukul 20:15 ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.